Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pada siang hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Silahkan niatkan i'tikaf. Ya, walaupun hanya beberapa saat. Subhanallah, dalam waktu yang sangat singkat ini hal yang perlu kita ketahui, jika ditanya kita semuanya dengan mengatakan untuk apa Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini? Pertanyaannya mudah, simpel sekali. Untuk apa ya Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Biar lebih pas jawabannya kita nanya saja sama yang mengutusnya. Siapa? Allah. Ya Allah, engkau mengutus Nabi Muhammad itu untuk apa ya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tegas sekali Al-Qur'an mengatakannya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak semata-mata aku mengutusmu ya Rasulullah kecuali engkau ini sebagai rahmatan lil alamin. Apa artinya rahmatan lil alamin? Yakni adalah membawa cinta, kasih sayang, menyebarkan kasih sayang. Untuk siapa? Lil alamin, bukan untuk manusia saja. Bukan untuk manusia saja, tapi lil alamin. Alam itu apa? Alam itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu alam. Binatang alam, Masya Allah. Iya, lautan juga alam, pepohonan juga alam. Jadi kalau sesungguhnya Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, maknanya adalah menyebarkan kasih sayang ke seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Itulah tujuan Rasulullah SAW. Dahsyat sekali kasih sayang ini sampai harus diutus Rasulullah akhir zaman. Tugas pokok utamanya adalah menyebarkan kasih sayang. Kalau ayahanda bunda bertanya, bukan untuk ngajarin sholat, bukan ngajarin puasa, bukan ngajarin haji, tunggu dulu sebentar. Kita ini lihat dulu tugas utamanya adalah rahmatan lil alamin. Ini adalah sudah tidak ada bisa jawaban dan sangkal, karena Allah yang mengatakan demikian dan Allah yang mengutus Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya untuk menyebarkan kasih sayang. Punten-punten. Kalau seandainya antara negara ini menyebar kasih sayang, kira-kira ada perang nggak kira-kira? Nggak bakal ada perang. Orang cinta kasih sayang menyebar. Kalau seandainya atau di negara Indonesia ini, ya saling menyebar kasih sayang, semuanya di negara Indonesia ini saling kasih sayang, itu tidak ada keributan. Kalau sudah menyebar kasih sayang, subhanallah. Antar RW saja kasih sayang itu indah sekali, luar biasa. Tapi kalau sudah tidak ada kasih sayang, jangankan RT, RW, negara, jangan itu. Suami istri saja sudah diikat dengan pernikahan. Kalau tidak ada kasih sayang, kira-kira apa yang terjadi? Lepas. Atau apa namanya? Talak. Atau apa namanya? Cerai. Karena sudah tidak ada kasih sayang. Yang membuat kita bertahan hidup di muka bumi ini karena Allah cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Yang membuat kita hidup di muka bumi ini karena cinta kasih sayang Allah. Dan punten, saking Allah sayangnya kepada kita, diutus Nabi, dan Nabi pun menyebarkan kasih sayang. Itulah tegasnya Allah katakan, punten, dengan ucapan pertama kali, surah pertama adalah suratul Fatihah. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukan hanya itu. Dalam hadits Qudsi ditegaskan, qabla ayyakhluqallah, sebelum Allah menciptakan makhlukat, semua makhluk, sebelum Allah ciptakan langit, bumi, jin, manusia, iblis, malaikat, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, bahkan sebelum Allah ciptakan arsy-Nya, sebelum Allah ciptakan qalam, sebelum Allah ciptakan air, karena tiga yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala: arsy, ya qalam, air.
ataupun air, kalam, arsy, terserah, yang penting tiga ini yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Sebelum tiga hal ini diciptakan oleh Allah, Allah telah menulis dengan tangannya langsung. Apa tulisannya? Tulisan yang ditulis oleh Allah langsung adalah inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya cintaku, rahmatku, sayangku lebih cepat daripada murkaku. Sabaqat ghadabi, lebih cepat daripada murkaku, dan cepat daripada marahku. Kenapa? Itu adalah ketika berbicara tentang sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang disimpan dulu, Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk apa tadi? Menyebarkan kasih sayang. Sudah kalau gitu kita tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi Allah ditanya, Allah jawab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang kita tanya sama Rasulullah langsung, ya Rasulullah, engkau diutus oleh Allah untuk apa? Ternyata Rasulullah jawabannya begini. Rasulullah jawabannya begini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita kaget loh. Allah bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu ditanya sama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah nggak bilang rahmatan lil alamin, tapi Rasulullah bilang apa tadi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksudnya apa ya Rasulullah? Ya, untuk mendidik akhlak manusia, berakhlak manusia baik. Seolah-olah kalau bunda ayahanda merenung, kayaknya beda ya jawaban Allah sama jawaban Rasulullah. Dan kalau saya tanya sama ibu bapak, beda nggak jawaban Allah sama jawaban Rasulullah kira-kira? Ada perbedaan? Apa ada persamaan? Atau sama saja? Beda kan? Ada perbedaan sama ada persamaan dan sama saja. Pertanyaan yang saya ulangi tadi. Allah mengatakan, aku mengutusmu ya Rasulullah untuk menyebarkan kasih sayang. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ada persamaan? Apa sama saja? Apa perbedaan? Sama saja. Maksudnya sama saja. Lihat. Ya Rasulullah, bukankah engkau diutus kata Allah untuk menyebarkan kasih sayang? Iya. Tapi kenapa engkau jawab untuk menyempurnakan akhlak manusia? Jawabannya adalah karena mustahil kasih sayang bisa menyebar tanpa akhlak. Aku diutus ke sini untuk menyebarkan akhlak manusia, untuk membuat akhlak manusia sempurna. Kenapa memangnya? Karena dengan akhlak yang mulia ini kasih sayang akan menyebar. Mustahil, ulangi lagi saya sampaikan. Tahu artinya mustahil? Apa mustahil itu? Iya, tidak mungkin. Saya nanti ngomong mustahil, bicara mustahil, ibu bapak mustahil itu apa? Mustahil itu apa? Mustahil artinya tidak mungkin. Tidak mungkin kasih sayang akan menyebar di bumi ini tanpa akhlak yang mulia. Harus akhlak dibinanya. Masya Allah. Coba, pernahkah orang bilang begini? Saya suka banget sama dia, kalau bersahabat sama dia, saya cocok banget. Kenapa? Dia itu cocok banget bersahabat tuh. Saya suka sama dia. Kenapa? Dia itu gampang marah, enak banget. Ada orang bersahabat dengan orang yang gampang marah. Kalau orang gampang marah berarti itu apa namanya? Akhlaknya baik apa enggak? Enggak baik. Saya cocok banget sahabatan sama dia, aku suka banget sama dia. Kenapa? Dia itu enak. Kenapa? Dikit-dikit nampar, enak banget dia. Astagfirullah. Iya. Salah ibu, bapak salah milih teman itu. Kenapa? Akhlaknya enggak baik. Saya suka banget temenan sama dia. Kenapa? Dia pelit. Enak banget saya sama dia, pelit dia. Ada bersahabat begitu. Justru ketika ada orangnya akhlaknya nggak baik, ibu bapak berusaha mendekat atau menjauh? Menjauh. Bahkan saat dia mendapatkan kesulitan karena akhlaknya nggak baik, susah untuk banyak orang untuk menolongnya. Kenapa? Akhlaknya nggak baik. Tapi coba kalau ini akhlaknya baik, ya dia jujur, ya dia baik, ya Masya Allah, ya dia melindungi kita, Masya Allah. Ketika dia mendapatkan kesulitan, lihat satu kampung bisa nolong seluruhnya. Kenapa? Karena akhlaknya baik. Mustahil kasih sayang menyebar tanpa akhlak. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan tujuan apa? Untuk menyebarkan kasih sayang. Saya ulangi lagi, punten. Mumpung masih di bulan Sya'ban, baru saja kita melepaskan bulan Rajab, masih ada kaitannya. Saya ulangi lagi, untuk apa Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Menyebarkan kasih sayang. Alhamdulillah. Dengan cara apa Rasulullah menyebarkan kasih sayang? Dengan akhlak. Oh, dengan akhlak. Sudah, kita semuanya mengatakan, ya sudah kalau gitu saya ingin punya akhlak yang baik. Bagaimana caranya agar akhlak kita menjadi baik? Baru Rasulullah katakan, akhlak agar menjadi baik ada cetakannya. Apa cetakannya? Ibadah. Ibadah. Ibadah itu semuanya untuk mencetak akhlak.
Masa iya? Iya, semua ibadah itu mencetak akhlak. Mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, semua untuk ibadah. Untuk apa? Untuk akhlak. Untuk akhlak. Contoh saja, yang paling tiap hari kita lakukan untuk membina akhlak itu adalah sholat. Mana dalilnya? Pernah dengar ayat ini? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bukankah perbuatan keji dan munkar ini adalah akhlak yang buruk? Begitu dengan sholat, terhindar dari perbuatan keji dan terhindar dari perbuatan munkar, maka dia telah memiliki akhlak yang baik. Masya Allah, sholat. Dan sholat ini rahasianya awalnya di mana? Awalnya di Isra Mi'raj. Ternyata Rasulullah dipanggil ke atas, dipanggil ke atas untuk apa? Berjumpa dengan Allah, walaupun saat itu tidak melihat Allah karena mustahil melihat Allah. Namun saat Rasulullah diambil oleh Allah, diundang ke atas, ternyata apa? Intinya apa? Intinya buat memperbaiki akhlak manusia. Bukan sholat, karena sholat ini tujuannya memperbaiki akhlak. Lalu akhlak ini tujuannya untuk menyebarkan apa tadi? Kasih sayang. Ya Rob, kenapa kita nggak paham ya? Misalnya punten, ternyata kita sholat, akhlak nggak diperbaiki. Nah ini dia. Tapi ada orang rajin sholatnya tapi akhlaknya nggak beres-beres. Ada nggak ya? Mungkin begitu, mungkin ada. Orang bisa, orang rajin sholatnya tapi akhlaknya nggak beres. Punten, itu intinya apa bedanya orang yang istilahnya hafal Quran tapi akhlaknya nggak baik? Sama saja. Kalau hafal Quran, ada nggak orang hafal Quran, Masya Allah, tapi akhlaknya nggak beres-beres, nggak bagus. Ibadah jarang, tapi Quran hafal. Ya, bicara nyakitin orang, tapi Quran hafal. Bahkan tidak kelihatan sholat, tidak kelihatan puasa, tapi Quran hafal. Para ulama mengatakan itu sama aja dengan kaset. Itu hanya muter aja, kaset aja, ngaji aja kaset. Tapi apa? Nggak ada amaliyahnya. Punten. Itu persis kalau ada orang yang sholat, tapi akhlaknya nggak baik. Kata para ulama mengatakan itu kan ada yang namanya ahli sholat dan ada yang namanya tukang sholat. Kalau ahli sholat, gurunya itu adalah ilmu dan iman. Tapi kalau tukang sholat, gurunya apa? Gurunya itu musiman. Musiman itu apa? Lihat teman-temannya lagi musim ngaji-ngaji. Kok mbak nggak ngaji lagi? Nggak ada temannya, nggak ngaji tuh. Kok nggak tarawih lagi Kang? Iya, kenapa? Sepi di masjid. Itu tukang sholat itu. Iya. Kok kotak amal sepi sekarang? Lagian lagi nggak pada infak sekarang, dia juga enggak, itu juga enggak, itu saya juga enggak. Kenapa? Dia enggak. Itu tukang infak. Ada tukang haji, tukang infak, tukang sedekah, tukang ngaji, tukang sholat, tukang puasa. Itu hanya berguru kepada siapa? Musiman. Coba dilihat nanti Ramadan gimana tuh? Musim baik nggak itu? Apa tukang baik? Apa ahli baik? Tukang baik ya. Boleh di Ramadan mau semuanya baik, emang baru tukang. Nah kita ini jangan sampai mendapatkan hanya tukang ibadah, tapi ahli ibadah. Saya lanjutkan lagi punten. Isra Mi'raj, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Ini sholat ya. Untuk apa sholat? Perbaiki akhlak ya. Untuk apa akhlak? Menyebarkan kasih sayang ya. Tapi tetap intinya di mana? Dikasih sayang. Intinya dikasih sayang. Sekarang kalau ikhwah sering mendengar misalkan rahmatan lil alamin. Iya, rahmatan lil alamin, tapi dengan apa caranya? Dengan akhlak. Oh, kalau gitu akhlak saya ingin baik, nggak mungkin akhlak baik tanpa ibadah. Ya sudah, ibadah yang paling sering apa? Sholat. Subhanallah. Sampai saking pentingnya untuk ibadah yang paling hebat ini adalah sholat, memperbaiki akhlak, sampai Rasulullah diambil untuk berjumpa dengan Allah di mana? Isra Mi'raj. Bentar. Dalam waktu yang sangat singkat ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Setelah itu apa? Oh, di sholat. Iya, sholat. Mau puasa sama untuk akhlak. Saya tidak panjang-panjang untuk puasa akhlaknya seperti apa, zakat akhlaknya seperti apa, lalu haji akhlaknya seperti apa. Nanti jika ada waktu sedikit saya sampaikan beberapa ayat atau hadis tentang ini. Namun ingin nerakis itu apa? Untuk memperhatikan, konsentrasi kepada yang namanya sholat untuk akhlak ini. Punten. Tadi kan rahmatan lil alamin, dan Allah itu maha cinta dan kasih sayang. Punten ikhwah-ikhwat yang berbahagia. Paling dahsyat di dalam masalah sholat para ulama dengan mengatakan semuanya gerakan di dalam sholat itu muqaddimah. Tapi intinya di sholat itu ada kata-kata dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Surat apa itu? Surat apa itu? Al-Alaq. Surat Iqra ataupun suratul Alaq.
Wasjud waqtarib. Artinya apa? Dan sujudlah, dan engkau dekat dengan siapa? Allah. Wasjud waqtarib. Anda sujud, Anda dekat dengan Allah. Punten-punten. Begitu sedang sujudlah, itu hakikat mi'raj bagi kita semuanya. Allah yang mengatakan wasjud waqtarib. Ketika kening kita sujud, tapi ruh kita waqtarib, dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Siapa yang sujud? Kening. Siapa yang waqtarib? Ruh. Masya Allah. Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita sujud. Wasjud, ingat, waqtarib. Sujud, Anda dekat. Siapa yang mengatakan? Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah saat-saat orang melaksanakan sujud. Punten, nikmati sujudnya. Karena ini adalah inti dari semua gerakan di dalam sholat. Saya ulangi lagi. Inti dari semua gerakan di dalam sholat ini adalah di mana? Sujud. Masya Allah. Sampai punten, saking pentingnya. Ketika Rasulullah SAW ada seorang sahabat, ya Rasulullah, doakan saya ingin menjadi ahli jannah. Rasul bilang, ya Allah, jadikan ahli jannah fulan. Tiba-tiba sahabat ini dipanggil oleh Rasulullah SAW mengatakan, kamu agar menjadi ahli jannah, kuncinya adalah perbanyak sujud. Maksudnya adalah sholat. Tapi kata-katanya perbanyak sujud. Kenapa? Karena inti di situnya adalah sujud. Iya, perbanyak sujud. Mananya adalah sholat. Beberapa kali Rasulullah mengatakan perbanyak sujud, perbanyak sujud. Karena sujud ini adalah inti daripada gerakan sholat. Sampai Al-Quran mengatakan wasjud waqtarib. Permasalahan kita dalam hidup ini adalah sama dengan permasalahan kening kita ke tempat sujud. Kalau saya tadi sampaikan, punten. Tadi sahabat ini mengatakan ingin menjadi ahli surga. Rasulullah katakan apa tadi? Perbanyak sujud. Jarak kita dengan surga, jarak kita dengan surga sebenarnya adalah jaraknya sama antara kita dengan surga. Jaraknya persis seperti jarak antara kening ke tempat sujud. Ketika kita menempelkan kening kita terus ke tempat sujud, maka semakin mendekatkan kita dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak punya masalah. Masalah apa saja, ingin cepat selesai masalahnya, antara ibu dan bapak dengan jarak selesai masalahnya adalah jaraknya antara kening ke tempat sujud. Ibu bapak punya cita-cita, jarak antara ibu dan bapak bersama cita-cita keberhasilannya. Kapan saya berhasil dengan cita-cita ini? Jaraknya adalah punten antara kening ke tempat sujud. Semakin mendekatkan kening ke tempat sujud, maka semakin dekat keberhasilan, kesuksesan. Ini dia. Kenapa? Karena sesungguhnya permasalahan kita adalah tidak jauh-jauh. Permasalahan kita adalah permasalahannya antara kening ke tempat sujud. Wasjud waqtarib. Allah sudah gambarkan, Anda sujud dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Kalau sudah sujud dekat dengan Allah, Allah kata, ayo minta, mau apa, mau apa. Sudah dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Masya Allah. Bahkan punten, ini baru digambarkan di dalam apa? Di dalam hadis-hadis Al-Quran ataupun kenyataan yang ada. Wasjud waqtarib. Ternyata ini ada masalahnya dengan tempat sujud. Mungkin ikhwah-akhwat pernah mendengar, pernah tahu perkumpulan yang di Swiss yang digambarkan. Subhanallah, luar biasa. Tim kesehatan dunia kumpul di Swiss. Iya. Apa namanya, WHO apa ya? WHO ya, kalau untuk dunia itu perkumpulan di situ untuk membicarakan apa? Membicarakan bahaya daripada signal yang kita pegang handphone. Rata-rata di antara ibu bapak punya handphone sekarang ini. Rata-rata. Iya. Bahkan lebih baik ketinggalan ATM daripada ketinggalan handphone. Karena handphone itu lebih penting sekali kayaknya sekarang. Punten-punten. Bahkan ada handphone, seorang memiliki 2 handphone, 3 handphone itu sudah biasa. Di Saudi Arabia, waktu handphone mulai ada, itu ada anjuran dari setiap jualan bahwa handphone jangan disimpan di mana? Di saku gini. Kenapa? Karena berbahaya, radiasinya kemana? Ke jantung. Pernah dengar nggak itu? Itu pernah disampaikan di sana. Akhirnya handphone itu dibawa-bawa gini. Karena kalau taruh di sini, kadang-kadang taruh gini. Tapi sekarang udah nggak mungkin lagi. Maksudnya apa? Ditahan-tahan seperti itu nggak mungkin. Bahkan jangan sampai tidur dengan dekat handphone. Padahal sekarang ini bangun tidur langsung pegang handphone. Bangun tidur langsung pegang handphone. Susah sekali. Iya. Kadang-kadang habis sholatnya assalamualaikum, pegang handphone. Iya. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Ada kabar-kabar segala macamnya. Punten. Dan yang berbahaya ternyata radiasi yang ada. Dan akhirnya bukan radiasi handphone saja, semua radiasi yang ada di muka bumi ini seperti benang kusut. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata mereka kumpul untuk menyelesaikan masalah ini. Ikhwah tahu, setelah berbulan-bulan mereka kumpul mengatasi masalahnya, keluar satu jawaban. Apa masalahnya?
Masalahnya dengan tegas mereka mengatakan kumpul ahli tim kesehatan dunia. Mereka tidak baca Quran, mereka tidak baca hadis, mereka tidak baca fikih, tidak. Mereka hanya melihat daripada sistem kesehatan dan organ tubuh manusia dan sel-sel yang ada dalam tubuh manusia dan bahayanya silnya yang ada. Ternyata mereka katakan, bisa dilihat perkataan dari Syekh Umar Abdullah Al-Kafi. Kebetulan beliau hadir di situ. Tapi dia diam, pengen tahu saja. Ternyata mereka katakan, setiap manusia yang zaman era sekarang ini, di zaman sekarang ini, karena bahayanya radiasi sudah tidak bisa dibendung, maka setiap manusia harus melakukan satu gerakan yang mana gerakan ini akan refresh, membersihkan ataupun menguatkan daripada sel-sel yang ada di dalam kepala dan ada di dalam tubuh ini. Dan gerakan ini sebaiknya dikerjakan setiap hari sesering mungkin. Dan gerakannya adalah dicontohkan ternyata sujud. Subhanallah. Ternyata gerakannya adalah sujud. Allahu Akbar. Di tim kesehatan dunia sujud. Syekh Umar Abdullah Al-Kafi, ini kan sujud. Ternyata ada embel-embelnya. Embel-embelnya cukup dahsyat dengan mengatakan dan sujud, tapi dia bilang tidak mengatakan sujud, gerakan seperti ini. Karena bahasa sujud itu bahasa Arab. Dan tidak bisa diterjemahkan kepada siapapun. Sebelum Rasulullah, di zaman Rasulullah, sebelum Rasul diutus menjadi Nabi dan Rasul, bahasa sujud itu belum ada di Arab juga. Di Mekah itu belum ada bahasa sujud itu. Begitu Rasulullah datang dikenalkan bahasanya sujud, yang seperti itu namanya sujud. Sampai hari ini tidak ada bahasa yang kita miliki bahasa sujud. Tolong terjemahkan ke dalam bahasa yang kita miliki, coba. Ibu bapak yang bisa bahasa Indonesia fasih, yang bisa bahasa Jepang fasih, bahasa Inggris, bahasa daerahnya, tolong terjemahkan sujud ke dalam bahasa kita masing-masing. Apa coba? Apa? Nungging? Bukan. Apa coba? Sujud apa? Ya? Nyembah. Sujud. Nggak ada. Sujud itu artinya menempelkan 7 anggota tubuh, 7 anggota badan ke tanah dengan dada terbuka apabila laki-laki, selanjutnya dengan mata kening di bawah dan dubur di atas, panjang banget. Itu namanya sujud. Coba kalau anak lagi sholat, lagi belajar, Sami Allahu liman hamidah, habis itu ngapain, Ma? Habis itu tempelkan kening ke bawah dengan dada terbuka, selanjutnya 7 anggota badan ditempelkan ke tanah bareng-bareng. Maksudnya apa, Ma? Bingung. Emang nggak punya bahasa Sunda, nggak tahu, bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Jepang nggak bisa. Yang tahu artinya langsung dibawa dipakai bahasa apa sekarang artinya? Sujud. Udah aja sujud. Kita nggak punya apa-apa lagi, sujud. Saking dahsyat. Punten, disampaikan oleh Syekh Umar Abdullah Kafi. Dilihat, ternyata orang itu dengan tegas mengatakan kata-katanya. Sujud ini tidak akan pernah berfungsi merefresh otak yang ada, kesehatan yang ada, kecuali dengan 3 syarat. Apa syarat pertama? Syarat pertama, sujudnya tidak boleh di tempat yang tebal, tapi dicukuplah yang tipis seperti ini. Cukup. Kadang-kadang kita kaget, ada tempat sujudnya itu sampai apa tuh? Sampai kayak busa gitu. Begitu kita sujud, blesok aja gitu. Masuk ke mana? Ke hidung gitu ya. Subhanallah, apalagi kalau saya kan hidungnya agak sederhana gitu, nggak terlalu susah. Nah kalau hidungnya kayak hidung Arab itu susah, karena masuk dalam. Subhanallah. Nah punten-punten, itu kalau ada yang punya seperti itu buat tidur saja. Iya. Tapi sujud demikian. Bahkan punten, kalau Rasulullah SAW sering sekali sujudnya itu, ketika selesai sujud, itu kelihatan di sininya apa? Pasir nempel. Bahkan salah satu daripada tanda Lailatul Qadar, Rasulullah SAW begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, didapatinya ini adalah kerikil, bukan kerikil, pasir tipis ya, ada di kening Rasulullah, dan kalau basah baru nempel. Makanya Lailatul Qadar salah satu daripada tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi tidak mesti malamnya itu hujan rintik-rintik. Karena Rasulullah pas sujud dalam keadaan tepatnya basah, sehingga pasirnya nempel di kening. Berarti lebih afdal ketika sujudnya itu ada lebih tipis, lebih dekat ke tanah. Syarat pertama, itu kan sujud kita. Semua mazhab daripada yang mazhab yang 11 ini yang kita tahu, 4, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi rahimahumullah, ya. Ada lagi, ada Syekh Auza'i, ada Imam Auza'i, ada Imam Taus, ada Imam Zamakhsyari. Semuanya mengatakan sujud itu di tempat yang tipis. Masya Allah. Syarat kedua apa? Syarat kedua dengan menyebutkan harus 7 anggota badan nempel. Itu baru benar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subhanallah. Itu kan sujud kita. Tapi kadang-kadang kita nggak melihat hal seperti itu. Kita harus bangga seorang mukmin ternyata sudah diajarkan demikian. Bahkan yang ketiga cukup kaget lagi. Apa mereka? Bukan orang mukmin yang bilang, mereka yang bilang, hasil penelitian. Mereka bilang, dan sujudnya tidak bermanfaat, tidak akan berfungsi kecuali nomor 1 tadi, nomor 2 tadi, dan nomor 3-nya apa? Harus menghadap kepada batu hitam yang ada di Makkah. Subhanallah. Maksudnya apa? Ka'bah. Kita kan tiap hari ke Ka'bah. Kita tiap hari ke Ka'bah. Menghadapnya. Kenapa demikian? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, karena yang namanya kalau diteliti, silakan aja teliti bagaimana caranya. Namun banyak sekarang penelitian yang sangat dahsyat. Yang namanya sholat itu kan berkaitan dengan gerakan matahari kan. Coba lihat, semua sholat kaitannya kemana? Matahari. Apabila matahari sudah terbit, kelihatan fajr shadiq, berarti itu namanya subuh. Matahari sudah mulai tergelincir sedikit, namanya duhur. Matahari sudah mulai bayangan 2 dari manusia, asar. Matahari sudah mulai tidak bayangan atau sudah mulai gelap tapi masih terlihat membayungnya, itu adalah maghrib. Apabila sudah gelap gulita, itu semuanya namanya adalah isya. Semuanya waktu sholat itu bersandar ke cahaya apa? Matahari. Subhanallah. Ternyata gerakan matahari ini diserap energinya dengan yang mana di tengahnya itu Ka'bahnya itu. Tapi ibu bapak kalau melihat dari pondasi Ka'bah, lihat dalam sejarah pondasi Ka'bah. Seperti apa pondasi Ka'bah itu? Batu yang namanya semacam zamrud besar sekali. Ketika Nabi Ibrahim ingin menggalinya, diangkat, ternyata bukan Nabi Ibrahim. Ketika bukan Nabi Ibrahim. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad saat itu belum menjadi Nabi. Kakeknya Rasulullah, bukan kakeknya, pamannya Rasulullah, Abu Talib. Ketika mencoba menggalinya, batunya itu diangkat, begitu dilepas nempel lagi seperti dilem. Lihat di dalam akhbar Mekah, dalam sejarah Ka'bah. Kadang-kadang kita tiap hari menghadap kiblat, Ka'bah. Tapi begitu dikatakan sejarah untuk Ka'bahnya kita bingung. Ini sejarah Ka'bah gimana? Siapa yang pertama kok Ka'bah itu bisa dikain hitamin itu? Gimana ceritanya ya? Siapa yang naruh kain hitam di situ? Siapa ya? Padahal kita umat Islam, sejarah Ka'bahnya kita bingung. Nah itu dia. Iya, kita harus tahu sejarah tentang masalah Ka'bah, kiblat itu seperti apa. Adanya Ka'bah, siapa yang pertama kali bangun, setelah itu bagaimana berdirinya, setelah itu siapa yang menutupi dengan kain, dengan kiswahnya, iya, sampai akhirnya kiswahnya itu pokoknya harus tahu tentang sejarah Ka'bah. Palestina harus tahu, Madinah harus tahu, karena ini adalah 3 masjid yang pertama kali ada. Kadang-kadang untuk Palestina, masjid Palestina, kita mengira kalau Palestina itu yang membangunnya adalah siapa? Nabi Sulaiman. Padahal awalnya yang menyimpan peletakan batu pertamanya dan dikukuhkan itu sebagai masjid, itu Nabi siapa? Bapaknya Nabi Yusuf. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Yakub alaihissalam. Lihat sejarah daripada Nabi Allah Yakub alaihissalam, akan ketahuan sejarahnya. Saya ulangi lagi. Ternyata yang ketiga arahkan kemana? Kiblat. Masya Allah, dahsyat. Padahal Rasulullah dulu nggak bilang begini. Rasulullah cuma bilang atul ruku wa sujudah. Kata Rasulullah, perpanjang rukumu dan sujudmu. Tapi Rasulullah nggak bilang apalagi. Rasulullah nggak bilang perpanjang rukumu dan sujudmu karena sinyal itu bahaya. Nggak ada. Rasulullah bilang perpanjang rukumu dan sujudmu. Ada apa ya Rasul? Pokoknya perpanjang rukumu dan sujudmu. Kenapa? Ada hikmah yang sangat dahsyat. Subhanallah. Kemarin saya mencoba mencari seperti hikmah yang Rasul, misalnya membunuh cicak gitu kan, dibunuh kan. Sampai kenapa cicak harus dibunuh begini segala macam. Sampai hari ini pun dan dari secara ilmuwan untuk kebinatangan itu nggak tahu rahasianya apa di cicak ini. Tapi Rasulullah disuruh apa? Membunuhnya. Ada rahasia, ternyata dicek. Waduh, kalau untuk ketemu daripada secara ilmunya, keilmuannya, jujur susah untuk ditemukan, dan sampai hari ini nggak tahu apa penyebabnya. Tapi ternyata pendapat para alim ulama, subhanallah, pantesan digabungkannya dengan apa? Digabungkannya, wallahu alam. Ini penemuan baru dari para ulama dengan mengatakan, digambarkannya dengan menyebutkan salah satu binatang yang begini dan begini. Saya singkat, ini sedang karena mampir ke cicak, udah tanggung saya ngomong cicak, harus tahu. Iya. Jadi istilah kenapa harus digenakan sampai sunnahnya Rasulullah, sampai sunnah membunuh cicak itu sunnah. Hadisnya sahih. Iya. Sampai Siti Aisyah punya usut jepretan untuk membunuh cicak. Rasulullah pun punya. Kenapa? Kata Rasulullah dengan mengatakan, apabila Anda membunuh cicak 1 hantaman mati, 100 pahala kata. Iya. Subhanallah. Mati 100 pahala. Tapi jangan dimakan, habisnya udah dibuang. Cepat langsung dimakan semua. 1 mati. Begitu cepat belum mati, 2 kali Anda hajar, berarti Anda dapat 50 pahala. Kenapa? Karena tadi 1 kali hajar enggak.
Iya. 50 kali nggak mati, tabrak lagi. Ketiga kali matinya Anda 25 dapatnya. Subhanallah. Hanya begitu saja. Mana itu? Iya. Bunuhnya, tapi bukan menyiksa. Bunuh dengan cepatnya. Jangan menyiksa begitu aja. Potongin dulu ekornya, potongin dulu kakinya, jangan. Apapun cara membunuh harus dengan cara baik. Apa masalahnya? Ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah kan bilang gini, ayahanda bunda punten. Ini bukan pendapat saya, pendapat dari beberapa ulama tentang masalah ini. Mereka mengatakan kata-katanya, silakan. Rasulullah yang penting hikmah untuk membunuh cicak kita tidak tahu. Tapi sunnah itu benar. Dan hadisnya sahih. Tapi sampai hari ini ilmunya kenapa cicak ini harus dibunuh kita tidak tahu. Iya. Daripada secara ilmu mungkin zahirnya gitu. Tapi daripada para alim ulama, lihat dari sejarah yang ada zaman Nabi Ibrahim dulu, zaman Nabi Muhammad, ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Melihat dari hadis Rasulullah mengatakan paling banyak umatku nanti banyak wafat karena sihir. Pernah dengar nggak itu? Banyak umat, hadis Rasulullah, banyak umatku nanti yang kena sihir dan sampai wafat kena sihir. Kata Rasulullah, umatku banyak yang wafat kena sihir. Subhanallah. Kok bisa ya bisa? Ternyata saya cukup kaget ulama yang mengatakan, Anda tahu sihir? Sihir itu harus ada yang memata-matai. Iya, harus ada mata-matai. Siapa yang mematainya? Cicak. Cicak itu CCTV bagi orang para penyihir. Tahu ya? Ada cicak itu? Ya, itu CCTV-nya. Tek. Wallahu a'lam. Iya, ada CCTV di sini juga kan? Jawab, ada cicak. Mereka mengatakan begitu. Jadi makanya kalau di Sunda ini kalau bahasa saya, pernah dengar kalau awas cicak bodas itu. Awas ada cicak itu apa? Ada yang memperhatikan, membocorkan rahasia kita. Ya, itu para ulama dulu itu loh. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dulu dari zaman siapa pahlawan yang namanya pahlawan Kiai Haji Jenderal Mustafa di Tasikmalaya itu bilang awas cicak, ada cicak. Ternyata itu maknanya dahsyat sekali. Itu CCTV-nya para penyihir itu ada di sana. Makanya bunuh. Kenapa? Anda sedang diperhatikan oleh makhluk yang mungkin akan menguasai diri Anda dalam keadaan mengerikan. Wallahu a'lam. Ya, namun yang jelas apapun yang disunnahkan dan apapun yang diperintahkan saya sampaikan pasti adalah baik. Nggak ketemu hikmahnya bukan berarti kita tidak ada alasan bukan berarti itu alasan untuk meninggalkannya. Iya, laksanakan saja. Ulangi lagi. Ternyata sujud coba. Rasulullah katakan tadi, atil ruku'aka wa sujudu. Perpanjang ruku'mu dan sujudmu. Kenapa? Perpanjang ruku'mu dan sujudmu. Ternyata apa? Ternyata kesehatan luar biasa. Belum lihat daripada jantungnya, belum daripada matanya. Itu adalah olahraga yang paling maksudnya boleh dikatakan buat mereka dibilang olahraga, tapi buat kita ini adalah sujud yang paling baik. Paling tidak jangan pantasan Imam Syafi'i kalau mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi berapa kali katanya kata Imam Syafi'i? 3 kali ya. Kalau untuk kesehatannya dia bilang jangan kurang daripada 7 sampai 9 detik. Itu kan kalau 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan khusyuk dengan nikmat itu kira-kira 9 detik gitu atau 7 detik. Coba aja nanti itu masya Allah para ulama dulu itu dahsyat sekali ya. 3 kali katanya kan. 3 kali, kenapa? Ternyata itu demi kesehatan. Begitu jantung, begitu sedang sujud, jantung itu tidak ke atas, tidak ke bawah. Ini dokter-dokter yang sangat luar biasa memahami. Ketika kita sujud, jantung kalau kita berdiri kadang jantung ke depan, kadang jantung ke belakang, bergerak kurang bebas. Tapi ketika sujud, jantung itu semacam naik, lalu mompa dengan leluasa. Subhanallah, nikmat. Tapi jantung itu akan terasa mompa dengan nikmat, dengan nyaman jika Anda sujudnya kira-kira 7 sampai 9 detik. Banyak rugi kalau sujud cepat sekali. Diam dulu, tumak nina. Ternyata dengan tumak nina dahsyatnya luar biasa. Makanya orang mukmin ini sehat. Kenapa? Sebelum bergerak apa-apa subuh sudah olahraga jantungnya dengan sujud. Subhanallah, belum lagi dengan tahajudnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bahkan yang paling indah lagi ketika sujud doanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Iya kan? Maha suci Allah yang maha tinggi. Padahal kita sedang merendahkannya. Punten. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kita sedang tawadhu. Dan memang harus tawadhu. Saya tanya punten, siapa yang paling sombong manusia yang pernah Allah ciptakan di bumi? Siapa? Firaun. Benar. Dia katakan apa? Ana rabbukumul a'la. Pernah gitu kan? Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi.
Para ulama mengatakan, siapa saja yang sering mengatakan dalam sujudnya Subhana Rabbiyal A'la, pasti tidak akan pernah bersatu dengan orang yang mengatakan Ana Rabbukumul A'la. Maksudnya apa? Orang yang sujud tidak akan pernah sombong. Subhanallah. Kenapa dia dalam keadaan sujud? Sujud pada Allah. Maka dikatakan wasjud waqtarib. Ketika dalam keadaan tawadhu, minta kepada Allah apapun, Allah akan kasih. Ini dia. Kita untuk apa? Ini inti daripada sholat, ternyata digerakkan apa tadi? Sujud. Tapi punten, ketika kita dalam keadaan sujud minta kepada Allah, minta ampunan, minta apa saja yang kita inginkan, Allah akan kasih. Mintanya bunda, ayahanda mengatakan, waduh, dosa saya kebanyakan, dosa saya repot, dosa saya ini numpuk. Kira-kira dikabulkan ya doa saya kalau saya lagi sujud? Punten. Tadi saya katakan, yang paling sombong itu siapa tadi? Fir'aun. Bukankah Allah saya sampaikan tadi, warahmati sabaqat ghadabi? Apa tadi? Cintaku, sayangku lebih cepat daripada murkaku, iya kan? Cintaku, sayangku lebih cepat daripada murkaku. Buktinya kepada siapa? Buktinya ke Fir'aun. Dengarkan kisah baik ini. Fir'aun, saking sombongnya, nyebut Allah aja nggak mau Fir'aun. Kenapa Fir'aun nyebut nama Allah nggak mau? Karena Fir'aun merasa kalau Allah itu saingannya, nggak mau nyebut nama Allah. Saking bencinya sama Allah, nggak mau nyebut nama Allah. Nah lihat, begitu Fir'aun masuk ke dalam air, ke laut, dia ingin selamat. Lalu dia timbul ke atas. Lalu lihat Nabi Musa, dia bilang, ya Musa, tolong aku Musa, tolong aku. Dan Musa yang ngeliat, untuk mencari simpatinya Musa alaihissalam. Lalu Fir'aun mengatakan, amantu birabbi Musa, gitu ngomongnya. Tidak mengatakan amantu billah, tidak mau nyebut nama Allah. Sekali lagi, karena dia paling nggak mau nyebut nama Allah. Amantu birabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Dan Musa biar aja masuk ke dalam, naik lagi ke atas. Udah tahu Nabi Musa cuek. Sekarang lihat daripada siapa? Nabi Harun. Harun tolong aku, amantu birabbi Harun. Nggak mau nyebut nama Allah. Tolong Harun, amantu birabbi Harun. Dicuek karena Nabi Harun, tenggelam lagi. Naik lagi ke atas. Begitu naik ke atas, dia melihat siapa? Bani Israel. Amantu birabbi Bani Israel, amantu birabbi Bani Israel. Kata siapa? Kata Fir'aun. Lalu dia tenggelam dan mati. Setelah mati, Allah tanya kepada Nabi Musa, apa pertanyaan Allah? Ya Musa, kata Allah. Ya Musa, kata Allah. Ya Musa, afi qalbika rahmah. Apakah dalam hatimu ada cinta dan kasih sayang? Jawab Nabi Musa, aku punya cinta dan kasih sayang. Jika kau punya cinta dan kasih sayang, kenapa ketika Fir'aun minta tolong kepadamu engkau campakkan, engkau biarkan? Nabi Musa menjawab, ya Rabb, pantaskah aku menolong seseorang yang telah menduakanmu? Aku tidak akan pernah menolong orang yang telah menghinamu dan menduakanmu. Tapi Allah jawab, Musa, aku sebenarnya dari tadi nunggu kata-kata Fir'aun. Nunggu apa? Walaupun dia sudah sombong, walaupun dia sedang mengaku Tuhan, walaupun dia telah menghinaku dan dia telah menghina utusanku, dari tadi aku tunggu. Seandainya dia sekali saja bilang, ya Allah tolong aku akan tolong. Subhanallah. Kalau seandainya dia bilang, ya Allah tolong aku akan tolong. Tapi sayang, dari tadi dia tidak menyebut nama Allah. Yang dia bilang apa? Ya Musa tolong aku, amantu birabbi Harun, amantu birabbi Musa, amantu birabbi Bani Israel. Sekali saja dia bilang, ya Allah tolong aku, amantu billah, aku tolong. Aku lupakan semua kesalahan-kesalahan yang dia miliki. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Cintaku lebih cepat daripada murkaku. Sekelas Fir'aun aja begitu. Sekarang saya tanya, punten, di antara kita ada yang sama Fir'aun di sini? Nggak ada. Di sini semua beriman, sholat, puasa. Nah maka dari itu kalau ibu bapak lihat kitab La Tahzan, tahu La Tahzan punyanya siapa? La Tahzan itu Syekh Al-Qarni. Itu ada kata-kata, La tahzan, jangan sedih selagi Anda masih bisa menyebut nama Allah. Kenapa? Karena saat menyebut nama Allah, hakikatnya apa? Allah pasti nolong. Kenapa? Fir'aun aja ditolong kalau dia nyebut nama Allah. Nah ini dia, kadang-kadang kita dikit-dikit putus asa, malah lebih manggil, lebih hobi, lebih suka percaya kepada manusia, memanggil siapa ketimbang memanggil siapa? Allah. Padahal Fir'aun saja sekali kata Allah, dia menyebut nama Allah, aku akan tolong. Ini dia. Warahmati wasi'at kulla syai'. Ini ayat Al-Quran. Dan cintaku, sayangku melebihi dari segala-galanya, kata Allah. Pokoknya gak bisa kebayang cinta Allah seperti apa. Cinta Allah seperti apa. Punten, berapa menit lagi? Habis ya? Belum, 2 jam.
Sebenarnya para punten agak cepat-cepat karena ngelihat saya waktunya harus cepat-cepat gitu ya. Saya ingin apa yang ingin saya sampaikan banyak, tapi makanya tidak ada pengulangan cepat. Tapi kalau melihat dari konsentrasinya luar biasa, beda dengan biasa yang saya hadapi beberapa kajian itu harus diulang-ulang. Tapi kalau di sini masya Allah karena rata-rata S3 S2 gitu, masya Allah luar biasa. Jadi sekali aja tak sudah paham semuanya. Saya lanjutkan punten sedikit lagi, Bunda Ayahanda punten mengenai kasih sayang tadi kan, sujud itu kan sudah selesai. Kembali lagi ke atas. Waduh, saya banyak dosa ini gimana walaupun saya sujud doanya dijabah? Pasti dijabah. Dikabulkan? Dikabulkan. Asal minta kepada Allah. Tapi saya banyak dosa. Fir'aun aja kalau nyebut nama Allah, Allah akan tolong. Lihat tuh, Fir'aun. Apakah ada di antara kita yang sama dengan Fir'aun? Nggak ada. Kenapa? Kita mau beriman, kita memuji Nabi Muhammad. Nggak usah khawatir, la tahzan, kata Syekh Al-Qarni, ma dumta lisanaka muratiban billahi ta'ala. Anda nggak usah takut, nggak usah sedih selagi masih menyebut nama Allah. Apa yang perlu disedihkan cuma? Minta kepada Allah, selesai. Subhanallah. La tahzan, jangan sedih. Orang mukmin itu nggak pantas untuk sedih. Kenapa? Karena bisa menyebut nama Allah. Fir'aun aja demikian. Saya ulangi lagi. Kenapa? Cinta Allah dahsyat. Dahsyat cinta Allah. Sehingga Allah katakan tadi apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Punten, saya akan buktikan cintanya. Tolong perhatikan, nanti jawab, lalu renungkan. Mudah-mudahan tidak kecelai jawabannya. Iya. Hadisnya sahih. Hadis qudsi mengatakan inna lillahi mi'atu rahmah. Allah memiliki 100 kasih sayang. Pernah dengar hadis ini? Ya. Inna lillahi mi'atu rahmah. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan. Mentawut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah. Sesungguhnya Allah memiliki mi'atu rahmah, 100 kasih sayang. Ada 100 kasih sayang. Punten. Wa anzalallahu wahidatan 'alal ardi. Allah turunkan satu ke bumi. Saya ulangi lagi. Allah turunkan satu ke mana? Ke bumi. Sisanya berapa? Sisa 99. Masya Allah, berarti tinggal satu. Yang di bumi itu hanya satu. Sisa 99. Yang satu ini, kata Rasulullah, taqasama bainal makhluqat. Yang satu ini dibagi-bagi untuk semua makhluk. Binatang, yang di langit, yang di bumi, yang di darat, yang di laut, buat manusia, semuanya. Sampai Rasulullah mengatakan, jika Anda melihat kaki unta induknya naik perlahan-lahan karena takut menginjak anaknya, itu adalah secuil daripada rahmat yang satu itu. Bagi-bagi. Jika Anda melihat ikan, begitu anaknya berbahaya, langsung buka mulutnya, ikan anaknya masuk ke mana? Masuk mulutnya, lalu dia tutup, dia pergi, dikeluarkan lagi. Itu adalah satu titik dari kasih sayang yang satu itu. Jika Anda melihat macan melindungi anaknya, melihat binatang melindungi anaknya, kenapa? Itu satu titik dari yang satu itu. Punten, satu yang dibagi-bagi, sisa berapa tadi? 99. Dan kita baru merasakan satu titik daripada cinta kasih sayang orang tua aja, kita nggak bisa balas. Coba, siapa yang bisa membalas kasih sayang orang tua di sini? Nggak ada. Padahal orang tua itu hanya satu titik dari kasih sayang yang Allah berikan kemana? Ke bumi. Ini kan bagi-bagi. Ini orang tua yang sayang kepada kita hanya satu titik. Kita yang sayang kepada anak hanya satu titik. Kita tidak membicarakan sayang kita kepada anak, tapi sayang kita atau orang tua kepada kita, jujur, bisa membalas kasih sayang orang tua? Nggak bisa. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, nyawa sekalipun Anda sumbangkan kepada Allah ataupun untuk orang tua, nggak bisa. Kenapa? Orang tua itu cintanya tidak bisa untuk kita bayar. Sayangnya, cintanya. Padahal itu hanya satu titik dari siapa? Dari yang satu. Punten, hanya sekedar gambaran. Ada laki-laki di zaman Umar bin Khattab datang ke Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ibu saya. Punten, renungan buat kita. Ibu saya hampir 7 tahun sakit di rumah saya. Saya tiap hari mandikannya. Satu. Tiap hari saya cari nafkah untuknya, memasaknya dan menyuapinya. Dan saya tiap hari bersihkan kotorannya. 7 tahun ya Amirul Mukminin saya lakukan itu. Apakah saya bisa membalas kebaikan orang tua saya? Umar bin Khattab mengatakan wala zafra min zafaratiha. Apa artinya? Jangan membalas kebaikan orang tua kepadamu. Anda membalas satu nafas ketika orang tua mengeluarkanmu, itu belum terbalas dengan apa yang telah kau lakukan. Subhanallah. Ketika melahirkan kan orang tua tarik nafas tuh gitu. Nah segitu saja, itu belum bisa terbalas dengan apa yang telah Anda lakukan saat ini. Merunduk sahabat itu. Kenapa? Masih nanya kenapa? Kenapa? Jawab Amirul Mukminin, bukan jawaban saya. Tolong renungkan, dengarkan dengan hati. Iya, karena semua ucapan itu bukan hanya dengan telinga, tapi masuk ke dalam hati. Maka lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati. Iya. Lihat, kata Umar bin Khattab mengatakan, karena ketika
ibumu merawatmu saat kamu sakit dan saat kamu merawat ibumu sakit beda. Beda apanya ya Amirul Mukminin? Ketika kamu sakit, ibumu merawatmu dengan harapan ibunya penuh dengan harapan tinggi. Anak saya harus sembuh, anak saya harus sehat, apapun yang harus kau lakukan. Anakku harus panjang usianya, anakku panjang usianya, tanpa ada putus asa. Tapi ketika anak merawat ibunya, terkadang anaknya mengatakan, kapan ibunya wafat? Kapan selesainya? Capek saya ngurus ini, capek saya ngurus, capek saya ngurus. Kadang-kadang untuk cari obat saja mikir-mikir. Mahal kan? Subhanallah. Padahal demi Allah tidak akan pernah ada kebahagiaan bagi seseorang apabila dia mampu membahagiakan orang tuanya tapi dia tidak mau membahagiakannya. Astagfirullah. Ngeri sekali. Ini kata Umar bin Khattab, ketika kamu diurus sama ibumu dulu dengan harapan panjang untuk sehat, tapi ketika kamu ngurus ibumu, kamu bilang apa? Kapan ibunya selesai ya? Kapan wafatnya ya? Kapan wafatnya? Ini kata Umar bin Khattab. Ngeri sekali. Ngeri. Na'udzubillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Saya tanya sekarang, ibu kita, ayah kita sayang nggak sama kita? Jawabannya gimana? Sayang ya? Punten pertanyaannya. Ini yang ingin saya tanyakan. Kira-kira ibu bapak mau nggak ya nanti kalau di akhirat yang menghisab kita orang tua kita gitu, yang menentukan surga neraka adalah orang tua kita? Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Saya ulangi lagi. Kira-kira mau nggak yang menghisab kita nanti di akhirat orang tua kita? Mau nggak? Yang menentukan surga dan neraka itu ada orang tua kita? Mau nggak kita? Kenapa mau? Pasti akan baik. Pasti maafin dan pasti masuk surga. Punten, ini kecelai semuanya. Karena orang tua itu satu titik dari yang satu. Allah punya berapa? Saya tanya, mau diadili orang tua atau diadili sama Allah? Alhamdulillah, sekarang sudah benar lagi jawabannya. Itu kan, itu di awal saya sudah sampaikan, hati-hati apa dengan pertanyaan ini. Emang kenapa kita saking kagumnya sama? Tidak salah sebetulnya, tapi Allah buktikan benar Anda tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Ketika saya tanya, mau diadili sama orang tua? Mau. Kenapa? Orang tua nggak mungkin nyakitin saya. Saking apanya tuh? Saking sayangnya. Nah, Allah disimpan di mana? Allah 99 loh. Itu orang tua satu titik tadi. Kita sudah kelabakan untuk membalas kebaikan orang tua, apalagi kita untuk bisa membalas kebaikan Allah. Nggak bisa. Sampai Allah tanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Ayo tanya. Allah nanya, "Ayo nikmat yang kamu yang bisa dirusakan itu mana? Nikmat untuk apa?" Renungan buat kita. Ya Rabb, 99 kasih sayangmu, satu aja yang satu titik itu saya nggak bisa balas. Ya lebih baik saya sama Allah saja. Ulangi lagi, mending diadili sama orang tua apa sama Allah? Wah, Masya Allah. Sekarang langsung Allah. Kenapa? Karena alasannya 99. Allah punya 99. Udahlah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat mencintai kita. Ulangi lagi, kita bungkus ya. Dari apa yang saya sampaikan, Rasul diutus untuk menyebarkan kasih sayang. Cara menyebarkan kasih sayang dengan apa? Akhlak. Cara membina akhlak dengan apa? Ibadah, terutama sholat. Sholat ini ada dalam suatu peristiwa yang sangat dahsyat, itu adalah Isra dan Mi'raj. Iya, ternyata dalam sholat ini ada satu gerakan yang paling dahsyat, adalah sujud. Sampai dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Tidak ada yang paling bahagia buat kita kecuali kita dekat dengan kekasih kita. Siapa kekasih kita? Allah. Maka semakin dekat dengan Allah semakin bahagia. Dan caranya dekat, wasjud waqtarib. Apa saat kita sujud minta apa saja? Emang dikasih? Pasti dikasih. Oh, saya terlalu banyak dosa, kesalahan. Lihat itu Fir'aun. Saya tadi kasih contoh. Subhanallah. Bagaimana caranya? Ya udah kalau gitu Allah benar-benar sayang sama kita. Pasti sayang sama kita. Buktinya apa lagi? Tuh 100 kasih sayang turun ke bumi satu. Tolong renungkan. Yang satu itu dibagi-bagi untuk makhluk. Dan kita tidak bisa membalas kebaikan satu titik kasih sayang di antara yang satu ini yang diberikan kepada orang tua kita. Kita tidak bisa membalasnya. Subhanallah, sampai nyawa sekalipun. Tapi punten, dengan satu titik ini kita nggak bisa balasnya. Apalagi untuk bisa membalas kasih sayang Allah yang 99 kelak di mana? Di akhirat. Makanya ayahanda bunda nanti bisa masuk surga, ibu bapak bingung kenapa pahalanya berlipat ganda. Kita tidak tahu ini 1 jam, bahkan gak nyampe 1 jam. Mungkin kita duduk 45 menit di tempat ini. Justru gara-gara 45 menit ini pintu surga terbentang buat kita. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan punten, kami mengundang karena itu ada acara ada teman saya nggak yang dari Ustadz Fatih Karim di sini, sudah nyampe belum ya? Mungkin beliau nggak sampai ya dari Ustadz Fatih Karim.
tanggal 21 Mei ya, mungkin sudah dilihat di tanggal 21 Mei itu ada di gedung RRI, itu ada apa namanya cara menyambut Ramadan dengan baik tentang masalah Al-Quran. Kenapa? Karena identiknya kalau sekarang ini Palembang pempek gitu ya, kalau Madinah kurma, kalau Mekah zam-zam gitu ya, kalau Tasikmalaya apa ya? Dodol. Bukan Garut dodol mah tepat deh. Salah lagi. Kalau Tasikmalaya apa tuh? Bukan, Tasikmalaya bukan ini. Rangina, bener Rangina. Tasikmalaya opak gitu karena kalau Ramadan itu Quran. Tapi apa sih kita biar nyambungin ke Ramadan ke Quran tuh apa sih sambungannya? Nah itu nanti bisa dicek, itu ada tapi nggak tahu, mudah-mudahan masih ada bisa kesempatan untuk bisa di sana. Itu tanggal 21 Mei saya mengajak karena kita sudah susun apa yang perlu disampaikan agar kita ini lebih khidmat ketika masuk Ramadan tuh apa sih Quran itu dengan Ramadan kaitannya apa? Kita lebih cepat memikirkan dengan Palembang pempek, lebih cepat itu. Iya, apalagi itu Sokondro, mana tuh Sokondro tuh? Makassar, Sokondro itu langsung lebih cepat gitu. Tapi begitu Ramadan apa ya, kembang api, astagfirullahaladzim ya. Ramadan kolak, begitu jadinya. Ramadan itu apa identiknya? Ramadan gimana caranya begitu nyambungin Ramadan Quran. Nah gimana caranya? Itu ada pembukaan acaranya dari pagi kira-kira jam 9 sampai jam 12 saja. Iya, itu ada 3, termasuk saya juga ngisi di sana. Ustaz Fatih Karim dan sama Ustaz Asep mengisi di sana untuk masalah ini. Ya, mudah-mudahan jika ada kesempatan silakan ditunggu ke sana kedatangan ayah anda bunda. Saya lagi sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan waktunya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, penuh dengan hikmah dan pelajaran buat kita. Untuk sesi selanjutnya barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari Bapak atau Ibu. Ada Pak? Ibu ada? Atau sudah bisa dipahami semua? Mau sujud langsung ya? Ustadz juga yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mau tanya gini, Ustaz. Pernah mengikuti sebuah taklim bahwa kalau di sebuah rumah, ini kaitannya ada cicak tadi, Cicak. dengan masalah cicak. Jadi benarkah Ustaz penjelasan seorang Ustaz juga bahwa apabila di sebuah rumah itu banyak serangga, umpamanya seperti kecoa, kemudian juga cicak diantaranya, tikus, rumah itu banyak jin katanya. Nah itu pertama. Kemudian juga ada benda lain yang bisa mengundang senangnya jin di sebuah tempat atau rumah. Di antaranya adalah tulang-tulang. Umpamanya ada potongan daging sapi, kemudian ada tulangnya. Kemudian itu tidak disunahkan untuk disimpan berlama-lama karena itu adalah salah satu tempat yang disukai oleh jin. Nah itu benar atau tidak? Kemudian kedua, terkait masalah sujud, ada sebuah penjelasan bahwa dan perpanjanglah sujud kalian. Nah sebenarnya makna hakiki dari perpanjanglah sujud kalian itu, apakah perpanjang sholatnya dengan bacaan-bacaannya, atau ketika masuk pada suatu gerakan sujud kemudian kita membaca ataupun mengamalkan sebuah doa-doa yang memang dibaca pada saat sujud tersebut. Nah, kemudian apabila memang membaca suatu doa, apakah itu boleh dilakukan pada saat sholat wajib atau di sunnah saja? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, jazakumullah khair, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang memang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Pastinya binatang-binatang yang tadi disebutkan sangat suka apabila tempat ini kotor. Iya, makanya ada kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu, Sahih Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan maha suka terhadap keindahan, sangat senang terhadap keindahan. Berarti dengan mengatakan ya indah, bersih. Saat kotor, insya Allah binatang-binatang yang disebutkan itu sangat betah sekali, mau kecoanya semuanya gitu. Tapi kalau dibersihkan tidak. Maka identiknya hal seperti itu sebaiknya untuk dibersihkan. Tapi ada beberapa hal yang tidak disukai, diantaranya cicak tadi. Iya. Selanjutnya apa yang di atas tuh?
Ya. laba-laba sarangnya, iya sarangnya. Bahkan punten ada dalam hadis tapi lemah hadisnya, ya, lemah hadisnya. Tapi silakan kalau mau dipraktekkan ini baik juga. Selemah-lemahnya hadis jauh lebih baik daripada perkataan para ulama siapapun. Jadi paham ya? Ini hadis lemah. Tapi walaupun lemah, itu hadis lemah itu lebih baik daripada perkataan siapa? Ulama manapun, gitu ya. Apa dia bilangnya? Bahwa apa tadi? Sarang laba-laba itu adalah mengundang kefakiran, mengundang kemiskinan, miskin ilmu, miskin keinginan berbuat baik, miskin persahabatan, miskin. Makanya bersihkan. Itu salah satunya, ya. Lalu termasuknya cicak juga. Kenapa? Begitu ada makanan kayak gitu, ada kayak gitu, ya cicak juga makin senang. Iya, makin senang. Jadi itu bersahabatnya dekat banget seperti itu. Makanya ya dibersihkan, ya kecoa pun ya pasti dibersihkan suatu tempat yang apa, yang bahkan ada satu penemuan sekarang kalau kecoa jangan dibunuh di tempat karena katanya menyebarkan apa? Virusnya, ya ada di situ. Benar, itu pernah disampaikan demikian. Makanya walau bagaimanapun, ya dibunuh di situ nggak boleh. Masa dibiarin juga akan berkembang banyak gitu. Subhanallah, makanya bersih tempatnya sekali ada. Mungkin cara buangnya bagaimana masuk plastik, tetapi tidak baik tempat hal-hal yang seperti itu ada di rumah. Seperti itu ya. Jadi diantaranya, tapi yang dilindungi apa? Hudhud. Bahkan kalau saya sampaikan dari beberapa ulama, kalau hudhud ini bukan binatang yang dilindungi oleh negara, tapi dilindungi oleh syariat. Kenapa? Gara-gara hudhud ini, Bilqis dan seluruh para pengikutnya menjadi Islam, menjadi mukmin. Itu adalah burung berkah, hudhud. Ya, burung hudhud. Ya, biasanya adanya kalau di Mekah nggak ada, saya nggak pernah lihat. Adanya di secara Palestina juga ada. Bunyinya gitu, ya dibilang hudhud karena bunyinya hudhud, bunyinya gitu. Jadi hudhud. Ya, kalau di Sunda kan ada kukur-kukur, dibilang kukur gitu, kayak gitu. Nah, dibilang hudhud seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua seperti tulang, memang itu adalah makanan yang disenangi oleh jin. Dalamannya senang, bahkan walaupun sudah bersih, mereka senang di situnya. Kenapa? Bau amis, sangat senang. Maka punten sekali, punten bunda, punten sekali saya sampaikan untuk bunda, kalau mau tidur dalam keadaan head walau bagaimanapun, ganti pembalutnya. Ya, ganti membalut. Mau tidur sudah dipakai walaupun kelihatannya dari baru maghrib dipakai, tapi kalau mau tidur bismillah ganti dan wudu. Punten. Emang boleh wudu orang lagi head? Wudu ini bagi yang head dibolehkan, disunahkan tuh dua. Bagi ibu-ibu pun saya khususkan. Satu, kalau mau mandi wajib, wudu. Yang kedua, kalau mau tidur, wudu. Kenapa? Kan Rasulullah tidak pernah tidur kecuali selalu wudu. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kalau orang wudu sebelum tidur? Saya sampaikan nih, punten, pasti kaget, pasti kagum. Kaget dan termasuk kagum. Hadis sahih. Saya sampaikan singkat saja. Siapa yang berwudu sebelum tidur? Sebelum tidur, pertama, dia wudu sebelum tidur apa? Pertama yang disampaikan Rasulullah SAW, siapa yang berwudu sebelum tidur, saat dia tertidur, terus dia bergerak. Kan kalau lagi tidur kita nggak terasa gerak kan? Apakah kaki kita gerak gini? Apa kita jadi ke sini? Apa kita jadi sini? Kullama taharrakatil a'dha. Setiap gerakan tubuh saat tertidur, setiap gerakan dalam keadaan tertidur, asal dia tidurnya wudu dulu sebelumnya, setiap gerakan langsung malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni dia karena tidur dalam keadaan bersih. Setiap gerak malaikat doa, setiap gerak malaikat doa, setiap gerak malaikat doa. Tapi jangan lasak juga. Subhanallah. Capek doa. Malaikat ini ngomong lasak melulu doa. Tidak. Tapi maknanya apa? Orang lagi tidur gerakan. Bayangkan saking hebatnya orang lagi tidur asal wudu gerak. Hadisnya sahih benar. Ayahanda. Yang kedua benar. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu sebelumnya, terus dia lagi tidur tuh bangun gini. Jam berapa misalnya? Jam 2. Bangun jam 1. Bangun. Apa terjaga? Begitu bangun, jangan disia-siakan waktu itu. Itu adalah doa mustajab, doa pada Allah makbul. Subhanallah. Doa pada Allah, bangun. Lu cuma gini aja jam berapa? Jam 1, tiba-tiba, ya Allah berikan saya ampunanmu. Tidur lagi. Itu doa mustajab. Subhanallah. Begitu bangun, tidur bangun jam 11 misalnya, kita mau bangun jam 3. Bangun jam 11, baru jam 11. Langsung doa, ya Allah berikan rezeki yang halal kepada aku. Tidur lagi. Doanya makbul, mustajab. Asal sebelum tidurnya wudu.
Waduh, udah pada mau tidur semua nih. Emang bener itu hadisnya bener, makanya saya sampaikan tadi putar dari mulai apa tadi tulang. Ketika tulang disimpan makanya jangan berlama-lama, buang ke tempatnya. Ya tempatnya apa? Tempat sampah, buang. Kenapa? Itu paling senang mereka tinggal di sana. Saya sampaikan demikian kenapa ini sangat penting sekali buat kita. Jangan terlalu banyak tulang-tulang yang memang tidak dimakan, sehingga memang itu adalah kesenangan daripada jin. Memang benar makanannya di sana. Ada dalam kitab-kitab tentang masalah ini sampaikan para ulama. Itu ya tadi ada 3 apa 2? 2 ya. Yang kedua sholat sujud. Perpanjang sujudmu. Maknanya atil ruku'aka wa sujudak. Iya. Kalau hanya mengatakan atil sujudak mungkin, tapi ada kata-kata atil ruku'aka wa sujudak, seolah-olah ruku dan sujud. Iya. Tapi punten, kalau dikatakan sujud bisa dimaknai itu adalah sholat, dan bisa dimaknai juga itu adalah sujudnya langsung. Ya sujudnya itu sendiri. Maka kalau mengatakan atil ruku'aka atau atil sujudaka, perpanjang sholatmu. Kalau Rasulullah memperpanjang sholat, Rasulullah itu selalu bukan bersama, waktunya sama. Antara berdiri, misalnya berdiri 5 menit, rukuk 5 menit, yang tidaknya 5 menit, sujudnya 5 menit, duduknya 5 menit. Itu adalah Rasulullah selalu bersamaan demikian. Kalau kita yang paling cepat mananya tuh? Semuanya. Nah, itu dia, subhanallah, itu yang kita terserah. Namun usahakan agak lama. Terutama tadi saya sampaikan, Masya Allah Imam Syafi'i luar biasa 3 kali katanya kan. Padahal kalau dilihat-lihat tidak ada peraturan 3 kali, hanya istihadnya 3 kali. Kenapa? Ternyata agak lamaan dikit. Ternyata setelah dihitung 3 kali itu tidak kurang daripada 9 detik. Dan saat 9 detik itu sudah mulai ngompaknya jantung luar biasa. Makanya sujudnya jangan dipercepat, ya agak dilambatin seperti itu. Masya Allah, ini tentang masalah sujud. Jazakumullah khair. Syukran. Allah ibarik fiik. Belum. Hayakumullah. Masih ada tadi. Apa tuh? Yang mana tadi? Boleh doa di dalam sujud. Boleh. Oh, berarti belum syukran ini. Iya. Kadang-kadang kita sama memuji sama syukran juga agak kurang memahaminya ya. Saya ulangi lagi. Kalau lagi sujud, boleh doa yang lain? Boleh. Lagi sholat sunnah boleh? Boleh. Lagi sholat wajib boleh? Boleh. Tapi dengan syarat, kalaupun bahasa Indonesia jangan diucapkan. Kalaupun bahasa Arab jangan diucapkan, mentang-mentang bahasa Arabnya jago langsung ya Allah, atini, nukut, fulus, kafir misalnya. Udah bisa udah kursus bahasa Arab cuma segitu-gitu doang juga. Ya Allah, anta thayyib, ma'i. Kan ada gitu. Jadi walaupun begitu tetap mau pakai bahasa Indonesia, bahasa apa saja, tetap tidak diucapkan dalam bahasa Indonesia, dalam hati. Iya, tetap dalam hati. Kecuali yang agak sedikit diucapkan itu bacaan-bacaan yang masyhur dan punten tidak baik. Bahkan beberapa ulama termasuk Imam Hanafi mengatakan yang namanya bacaan sholat itu diucapkan, dibaca. Kalau dibaca itu, ibu bapak, cara membaca itu ini gerak. Jadi jangan sholat lagi sendiri, Allahu Akbar, diam, ngebetem aja. Yang ngebetem itu apa namanya? Mingkem aja. Iya, saya itu Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, diam. Tapi Allahu Akbar, gerak nih. Iya, walaupun tidak keluar suaranya. Iya, misalnya senang Allahu Akbar. Begitu ya. Bisa tapi kan gerakannya apa? Ucapannya kelihatan, bisa dipahami ya. Jangan Allahu Akbar diam, tapi diucapkan. Itu yang benar. Coba lihat dari cara-cara sholat yang benar itu seperti apa. Maka ketika sujud pun yang hanya diucapkan dengan gerakan ini adalah yang masyhur saja. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Gerakannya. Iya, jangan diam. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia udah kencang lagi, diomongin, itu yang jadi samping dengar. Ya Allah, tanah saya mudah-mudahan laku. Lagi bagi dong. Ya Allah, sebelum Ramadan dapat bonus, ya Allah misalnya. Jadi hal ini jangan, kalau begitu silakan dalam hati. Ya, jadi boleh lagi wajib doa, boleh. Lagi sunnah boleh, boleh. Diucapkan, jangan diucapkan. Tapi apa? Dalam hati. Seperti itu. Allah ibarik fiik. Hayyakumullah. Syukran Ustaz. Hayyakumullah, syukran. Syukran lagi Ustaz. Iya, syukran lakum. Demikian Bapak Ibu dan sekalian, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas tausiah-tausiahnya.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktikkan. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Allahumma fiqh lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.